Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu, kami dari SMP Negeri 1 Singabunyi, kelas 9A, kelompok 1 ingin mewawancarainya Ibu untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia kami mengenai berburu kearifan lokal. Kami mengambil tema larangan makan depan pintu. Apakah Ibu bisa dan bersedia untuk menjadi narasumber kami? Ya, Ibu bersedia untuk menjadi narasumber kalian. Dan saya yang bukan jawabnya saya kasihkan ke Fiza. Larangan makan depan pintu berasal dari daerah mana, Bu? Larangan makan di depan pintu itu sebenarnya larangan ini banyak ditemukan di dalam budaya Jawa. Tetapi larangan ini juga berlaku pada budaya Sambas. Contohnya di Sungai Kunyit ini, pada orang tua pada zaman dahulu itu sangat sekali melarang anak-anaknya untuk makan minum di depan pintu. Itu sangat fatal sekali ya. Dalam beradab juga, dalam berakhlak itu tidak sopan untuk makan minum di depan pintu. Itu adabnya kurang bagus. Kurang bagus itu. Mengapa makan depan pintu dilarang? Jadi secara tradisional larangan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan bahwa makan di depan pintu itu dapat menghalangi rezeki ya, mempersulit jodoh atau mengundang makhluk halus. Contohnya kalau misalnya menghalangi rezeki secara faktanya, kalau kita makan di depan pintu itu kan memang rezeki, untuk mempersulit datangnya rezeki kan. Kalau pada zaman dahulu kata orang tua kan pagi-pagi harus buka jendela supaya memperlancar rezeki cepat untuk naik rumah itu salah satunya. Kemudian secara praktis juga makan di depan pintu bisa mengganggu orang yang keluar masuk rumah, yaitu dianggap tidak sopan. Pintu kan tempat keluar masuk. Jadi kalau misalnya kita makan depan pintu itu kan sudah jelas ya mengganggu untuk orang masuk dalam rumah, keluar masuk dalam rumah. Itu memang adabnya itu memang kurang baik itu untuk makan di depan pintu. Jadi kalau kita makan itu kan seharusnya makan itu kalau ada sambas ya, itu artinya itu ada saprahan itu di dalam situ. Kalau dalam keluarga di dalam saprahan itu misalnya untuk khususnya orang tua, jadi disitulah pengarahan untuk orang tua itu mengajari anak-anaknya hal-hal yang bagus, yang baik-baik itu. Jika kita makan depan pintu, sebabnya apa, Bu, atau akibatnya apa? Jadi kalau jika kita makan di depan pintu itu akibatnya menurut kepercayaan tradisional, akibatnya bisa berupa kesulitan mendapat jodoh, kemudian rezeki yang terseret atau gangguan dari makhluk halus. Akibatnya itu tadi, misalnya khususnya untuk seorang gadis itu kan tidak wajar untuk makan, tidak sepatutnya kan untuk makan di depan pintunya, itu kurang bagus. Itu sangat adabnya memang tidak bagus lah gitu. Jadi itu salah satu jika kita makan di depan pintu itulah akibatnya. Jadi orang lewat-lewat kan dia bilang, ini gadis ini adabnya masa makan di depan pintu. Lewat lagi orang itu kan memang tidak bagus kelihatannya gitu. Apa pesan kesalahannya? Kesalahannya itu adalah kurangnya tadi sopan santun, akhlaknya, adabnya, kemudian menghalangi jalan depan pintu kan tadi, menghalangi jalan untuk masuk dan keluar, kemudian tidak menghargai tradisi.
Kalau budaya kita kan khususnya Melayu itu sangat kental dengan tradisi. Jadi itu sangat pantangan itu sangat sakral itu. Jadi tidak boleh untuk makan di depan pintu. Apa pesan kebaikannya? Jadi pesan kebaikannya yaitu mengajarkan tadi sopan santun, akhlaknya, adabnya, kemudian menghormati tradisi, kemudian menjaga ketertiban. Hal apa yang membuat menarik larangan ini? Menggabungkan kepercayaan tradisional dengan nilai-nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini nilai-nilai tradisional itu harus kita jalankan. Kemudian nilai-nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita tanamkan kepada anak-anak yang seperti kalian inilah. Nah, dalam menuntut ilmu itu harus tahu adab-adabnya itu supaya menjadi tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu harus tahu. Terima kasih Bu sudah mau menjadi narasumber kami. Ya. Maaf jika ada kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap